Bayangkan ini, remaja yang suka tawuran, bolos dan main Mobile Legends sampai larut malam, kini dikirim ke barak militer untuk diluruskan. Ini bukan cerita fiksi, tapi gebrakan nyata dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM. Dengan program konseling dan disiplin militer KDM, beliau ingin mendisiplinkan anak-anak nakal di Jawa Barat dengan cara yang tak biasa, pelatihan ala militer di barak TNI. Tapi, apakah pendekatan ini benar-benar efektif menurut psikologi? Dan bagaimana bandingannya dengan program serupa di negara lain? Yuk, kita kupas tuntas di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan konten seru dari Psikologi Plus. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bukan orang sembarangan. Beliau dikenal dengan pendekatan tegas dan out of the box dalam menangani masalah sosial, termasuk kenakalan remaja. Melalui program pendidikan karakter, disiplin dan bela negara kekhususan, atau yang kita sebut KDM, remaja bermasalah, like yang suka tawuran, mabuk, atau bahkan terlibat kriminal, dibawa ke barak militer selama 6 bulan. Mereka menjalani rutinitas ketat, bangun jam 4 pagi, olahraga, belajar, membersihkan barak, sampai mengaji dan puasa Senin Kamis untuk yang Muslim. Tujuannya, membentuk disiplin, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Program ini resmi dimulai 2 Mei 2025, dengan 170 pelajar di 2 barak, Rindam 3K Siliwangi di Bandung, dan Resimen Armet 1 di Purwakarta. Tapi, dari kacamata psikologi, seberapa efektif pendekatan ini? Mari kita mulai. Dari sudut pandang psikologi, program KDM punya beberapa potensi manfaat. Pertama, meningkatkan kontrol diri dan disiplin. Banyak kenakalan remaja, seperti tawuran atau penyalahgunaan zat, berakar dari kurangnya kontrol diri. Lingkungan barak yang terstruktur, dengan jadwal ketat dan aturan jelas, bisa membantu mereka belajar mengendalikan impuls. Penelitian menunjukkan kedisiplinan punya korelasi terbalik dengan perilaku menyimpang. Artinya, makin disiplin, makin kecil peluang nakal. Kedua, membantu pembentukan identitas dan harga diri. Usia 13-17 tahun adalah masa pencarian jati diri. Struktur KDM, seperti latihan baris berbaris atau kerja tim, bisa memberi rasa tujuan dan kebanggaan yang krusial untuk perkembangan psikologis. Bayangkan remaja yang tadinya merasa lost, kini punya rutinitas dan tanggung jawab. Itu bisa jadi fondasi kuat buat masa depan mereka. Ketiga, menyalurkan energi positif. Tawuran atau kriminalitas sering muncul dari energi berlebih yang nggak tersalurkan. Latihan fisik, olahraga, dan kegiatan kelompok di KDM bisa jadi outlet sehat, mengurangi perilaku impulsif. Plus, barak menjauhkan mereka dari pengaruh buruk seperti teman nakal atau konten negatif di medsos. Tapi, jangan salah sahabat. Pendekatan ala KDM juga punya risiko besar. Pertama, pendekatan otoritarian bisa memicu trauma. Program ini sering pakai disiplin ketat, mirip pola asuh otoritarian. Penelitian psikologi bilang, pola ini bisa ningkatin agresivitas atau kecemasan, terutama buat remaja yang udah punya trauma atau pengalaman buruk dengan otoritas, seperti pengasuhan keras di rumah. Kedua, kebutuhan emosional terabaikan. Remaja itu labil, butuh dukungan emosional, bukan cuma perintah. Kalau KDM terlalu fokus pada hukuman atau latihan fisik tanpa konseling, mereka bisa stres, depresi, atau bahkan merasa terisolasi. Ini bahaya, karena kesehatan mental yang buruk justru bisa memperparah kenakalan. Ketiga, resistensi dan pemberontakan. Remaja yang udah biasa nantang guru atau orang tua bisa makin membangkang di lingkungan super ketat. Apalagi kalau mereka punya masalah serius, seperti gangguan mental atau keterlibatan geng. Disiplin ketat malah bisa bikin mereka meledak. Dan terakhir, risiko stigma. Masuk KDM bisa bikin remaja dicap anak nakal, yang justru nurunin harga diri dan bikin mereka bertindak sesuai cap itu. Fenomena yang disebut self-fulfilling prophecy. Lalu, apa kata penelitian? Sayangnya, data tentang efektivitas program seperti KDM masih terbatas di Indonesia. Tapi, studi internasional,
seperti meta-analisis oleh Wilson pada tahun 2003, menunjukkan bahwa program semi-militer seperti bootcamps sering gagal mengurangi residivisme, kecenderungan remaja kembali nakal setelah program selesai. Kenapa? Karena disiplin ketat nggak cukup kalau akar masalah, seperti keluarga disfungsional atau trauma, nggak ditangani. Tapi, ada harapan. Program yang menggabungkan disiplin dengan konseling psikologis, terapi kelompok, dan keterlibatan keluarga cenderung lebih sukses. Jadi, kalau KDM mau efektif, mereka harus lebih dari sekadar latihan fisik. Harus ada psikolog anak, sesi motivasi, dan pendekatan personal untuk tiap remaja. Tanpa itu efeknya cuma sementara, dan remaja bisa balik ke kebiasaan lama begitu keluar dari barak. Sekarang, kita jalan-jalan keliling dunia. Bagaimana negara lain menangani kenakalan remaja dengan pendekatan semi-militer? Yuk, cekidot. Amerika Serikat punya juvenile bootcamp sejak tahun 80-an. Remaja dilatih keras ala militer, tapi hasilnya kurang oke. Penelitian bilang bootcamps nggak lebih baik dari konseling atau terapi berbasis komunitas dalam mencegah residivisme. Malah, pendekatan otoritarian ini kadang bikin trauma atau resistensi, apalagi kalau nggak ada dukungan pasca program. Akhirnya, banyak bootcamps ditutup. Inggris punya program seperti Skill Force yang nyampur disiplin militer dengan pendidikan dan konseling. Ini lumayan berhasil ningkatin disiplin dan harga diri, tapi cuma buat kenakalan ringan. Untuk kasus berat, efeknya minim, dan kadang remaja malah lebih nakal setelah program selesai. Tapi, mereka mulai fokus ke konseling, yang bikin pendekatan ini lebih manusiawi. Singapura jadi bintang. Di Boys Hostel mereka gabungkan disiplin militer dengan konseling intensif dan keterlibatan keluarga. Hasilnya, tingkat residivisme cuma 20-30% dalam 3 tahun, jauh lebih rendah dari program lain. Kuncinya, pendekatan holistik yang nggak cuma disiplin tapi juga perbaiki hubungan remaja dengan keluarga dan masyarakat. Korea Selatan punya WeSchools yang nyampur disiplin dengan terapi kelompok. Ini efektif banget buat kenakalan ringan, seperti bolos atau agresi di sekolah. Mereka fokus ke keterampilan sosial dan kecerdasan emosional, yang bikin remaja lebih siap balik ke masyarakat. Kembali ke Jawa Barat, apa artinya ini buat KDM? Indonesia punya tantangan besar, populasi remaja banyak, kemiskinan tinggi, dan akses kesehatan mental terbatas. Budaya kolektivisme dan agama juga kuat, yang bisa jadi kekuatan kalau dimanfaatkan. Tapi, pendekatan ala bootcamp murni, seperti di AS, mungkin nggak cocok karena risiko trauma dan stigma. Apa rekomendasi kita? Pertama, jadikan KDM hibrida. Disiplin militer boleh, tapi harus ada konseling psikologis, terapi kelompok, dan keterlibatan keluarga, seperti di Singapura. Kedua, personalisasi program. Remaja yang cuma bolos beda kebutuhannya dengan yang terlibat kriminal, jangan disamakan. Ketiga, libatkan keluarga dan komunitas. Dukungan dari orang tua dan lingkungan bisa bikin remaja lebih stabil secara emosional. Keempat, hindari stigma. Jangan sampai KDM bikin remaja merasa dicap nakal. Integrasikan program ini dengan kegiatan positif, seperti olahraga atau kegiatan keagamaan. Terakhir, evaluasi ketat. Indonesia butuh data lokal tentang efektivitas KDM. Pemerintah harus uji coba, evaluasi, dan perbaiki program ini biar nggak cuma jadi konten, tapi beneran ubah hidup remaja. Jadi, sahabat Psikologi Plus, program KDM ala Kang Deddy Mulyadi punya potensi besar, tapi nggak bisa cuma andalkan disiplin ketat,